Okay, students, today we will learn about greeting card. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang greeting card. Apa aja yang akan kita pelajari? What we'll learn today? First is definition and social function. Jadi, yang akan kita pelajari yang pertama adalah definisi dan fungsi sosial dari greeting card. Yang kedua adalah generic structure atau susunan teksnya dari greeting card. Yang ketiga adalah language features. Language features ini adalah unsur-unsur kebahasaan yang terkandung dalam greeting card. Yang keempat adalah contohnya. Nanti dalam contoh itu kita analisis di mana susunan teksnya apa saja, kemudian unsur bahasanya apa saja. Yang terakhir adalah exercises atau latihan-latihan untuk mengasah kemampuan kalian, pemahaman kalian tentang greeting card. Oke, definition of greeting card is a card that we will write for someone in a certain occasion. Jadi yang dimaksud dengan greeting card adalah sebuah kartu yang kita tulis untuk seseorang pada suatu acara tertentu. Example, someone's birthday. Jadi contohnya adalah ulang tahun seseorang. Greeting card ini dalam bahasa Indonesia adalah kartu ucapan. So, what is social function of greeting card? The social function of greeting card is a card that is used to state our feeling and hope of someone's event. Jadi, greeting card nanti tujuannya adalah untuk menyatakan perasaan dan harapan kita kepada atau terhadap event seseorang atau acara seseorang. Misalkan itu ulang tahun. Nah, harapan kita apa? Kemudian perasaan kita terhadap acara yang dilaksanakan oleh orang tersebut bagaimana? Apakah kita bahagia? Apakah kita sedih? Misalkan si A ulang tahun. Nah, si B ini tidak bisa menyatakan harapan dan perasaannya atas ulang tahun si A ini dengan lisan, maka bisa menggunakan greeting card atau kartu ucapan. Kemudian apa saja struktur teksnya untuk greeting card? The first is receiver. Receiver in bahasa is penerima. Jadi penerimanya siapa? Kemudian body. Body ini adalah tubuhnya atau intinya dari sebuah greeting card. Nah, di dalam body ini atau dalam tubuh ini ada dua hal yang harus kita cantumkan. First is hope, in bahasa is harapan. Yang kedua adalah feeling. Feeling in bahasa is perasaan. Then the last is sender. Sender in bahasa is pengirim. Nah, apa saja language features-nya? First, using hope and wish. Jadi di dalam greeting card pasti ada hope dan wish. Hope and wish ini sama, artinya itu adalah berharap. Contohnya, I hope you will achieve all your dreams. Misalkan ada seseorang ulang tahun. Nah, kita memberikan harapan. Contohnya itu I hope you will achieve all your dreams. Saya harap kamu dapat mencapai semua mimpi-mimpimu. Itu kan berupa harapan. Kemudian I wish you all the best. Saya harap kamu menjadi yang terbaik. Nah, kemudian the second one is using expression of feeling. Using expression of feeling, for example, happy. For example, I'm happy of your birthday. Saya bahagia atas ulang tahunmu. Oke. Kemudian I'm very proud of your achievement. Proud, di sini proud itu artinya bangga. Nah, di sini adalah ekspresi feelingnya atau perasaan. Yang ketiga adalah using simple present tense. Using simple present tense. Apa sih simple present tense? Simple present tense atau dalam bahasa Inggris itu ada beberapa macam tenses. Nah, one of them is simple present tense. Simple present tense is a tense that is used to state our daily activity.
kita yang biasa kita lakukan sehari-hari itu menggunakan simple present tense. Untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari simple present tense pada slide berikutnya. Oke, this is simple present tense. Dalam simple present tense atau kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang biasa kita laksanakan itu ada dua bentuk, bisa verbal dan nominal. Verbal dari kata verb itu artinya kata kerja. Jadi jika kalimatnya mengandung kata kerja maka disebut dengan verbal. Di sisi lain, lawan dari verbal adalah nominal. Di dalam nominal ini tidak ada yang namanya kata kerja. Yang ada adalah to be, kemudian diikuti oleh ana, a adjective, and noun, a adverb. Nah, to be ini apa saja? To be ada tiga dalam bentuk present tense di dalam kurung. Itu ada is, ada am, ada are. Kemudian subject. Subjeknya itu ada 7 macam subjek. Yang pertama adalah I, kemudian you, we, they, he, she, dan it. I itu saya, aku. You, kamu. We, kita atau kami. They, mereka. He, dia laki-laki. He ini bisa diganti dengan nama orang. Misalkan Andre, Agus. Nah, kemudian she ini adalah dia perempuan. Dia perempuan bisa diganti dengan nama orang yang perempuan. Misalkan Erlin, Christine, Eka, Widya, dan sebagainya. Kemudian it ini mengacu ke dalam benda. Bendanya bisa misalkan kucing, meja, and so on. Oke? Nah, dalam kalimat verbal dan nominal, dalam simple present tense bisa dirubah ke dalam 3 bentuk. Bisa positif, negatif, dan interrogatif. Formulanya atau rumusnya sudah ada di dalam layar. Kemudian, catatan jika subjeknya dalam kalimat simple present tense itu ada he, she, atau it, maka kata kerja atau verbnya ditambah dengan s atau es. Apa saja kata kerja yang biasa digunakan dalam simple present tense? Nah, this is the verbs that usually used in simple present tense. Ada accept, admire, admit, advise, afford, agree, dan lain sebagainya. Yang membedakan tadi sebagai catatan tadi, jika subjeknya adalah he, she, atau it, maka kata kerja yang ada di dalam sini akan ditambah dengan s ataupun es. Well, students, now we will learn the example of greeting card. Well, this is the example of greeting card. As I told you in the past screen, bahwa dalam greeting card pasti ada pengirim, penerima, dan juga badannya. Di sini sudah saya sediakan sebuah contoh. To Riva, hello Riva, I'm very happy of your birthday. I hope you can achieve all your dreams in your life. Your friend Siva. So what is the function of Riva nih here? Apa sih fungsinya dari Riva dalam teks greeting card ini? Oke, Riva as receiver. Receiver atau penerima dalam sebuah greeting card itu berada di atas. Entah itu pojok kanan, pojok kiri, atau di tengah, pasti yang namanya receiver itu ada di atas. Oke, understand? Nah, sekarang kita mengacu kepada hello Riva, bla bla bla, sampai dengan all your dreams in your life. Ini disebut apa? That's right. This is body. Nah, selain body, yang terakhir adalah your friend Siva.
Nah, sifa ini sebagai apa? Sender, pengirim. Jadi yang mengirimkan greeting card atau kartu ucapan ini adalah sifa. Oke, do you understand? Ini adalah generic structure atau susunan teks dari sebuah greeting card. Yang pertama ada receiver, kemudian ada body, dan ada sender. Di dalam body itu tadi sesuai dengan saya jelaskan, pasti ada yang namanya feeling, kemudian juga ada hope. Di dalam teks ini mana yang termasuk feeling? Happy. Happy inilah yang dimaksud dengan feeling. Oke? Okay? Do you understand? Nah, then which one is hope? Mana yang namanya hope? Yang namanya hope atau harapan ya pasti tulisannya hope. Hope di sini mana? I hope. Nah, this is hope. Ini harus ada di dalam body. Kemudian language features-nya selain menggunakan ungkapan perasaan, ungkapan hope, kemudian juga harus menggunakan simple present tense. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, simple present tense itu ada dua, ada nominal, ada juga verbal. Nah, which one of nominal? I'm very happy, di mana di sini tidak ada namanya kata kerja, maka dia disebut dengan nominal. Oke? Kemudian di mana bentuknya untuk verbal? Verbal atau simple present tense yang berbentuk verbal itu pasti ada kata kerjanya. Hope itu adalah kata kerja. Jadi di mana? Ya, I hope you can achieve all your dreams in your life. Inilah yang dimaksud dengan verbal. Okay? Do you understand? Well, now we continue to next example. Nah, this is the other example of greeting card. Ada sebuah greeting card sama tentang birthday. Nah, ini birthday-nya siapa? Ya, birthday-nya Anis. Nah, sekarang di mana pengirimnya? Kita baca dulu ya. To Devia, I'm very happy of your birthday. May God's blessing be on you today and for the many more days to come. I hope you enjoy your special day. Your friend Anis. Devia di sini sebagai apa? Kita cek ya. Devia di sini sebagai apa? Oke. Receiver. Jadi Devia ini adalah penerimanya. Penerima dari greeting card ini adalah Devia. Then I am very happy of your birthday. May God's blessing be on you today and for the many more days to come. I hope you enjoy your special day. Ini disebut apa? Oke, body. Well, students, the last, your friends Anis. Nah, ini sudah pasti bahwa Anis ini adalah sender atau pengirimnya. Jadi Anis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Devia serta memberikan harapan kepada Devia, menyampaikan harapan Anis kepada Devia. Kemudian Anis juga menyampaikan perasaannya terhadap ulang tahunnya Devia. Oke? Do you understand ya? Dan happy, di sini ada kata happy. Happy ini disebut apa? Di sini perasaannya apa? Karena I'm very happy bla 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 sampai your special days. Ini adalah contoh dari bade. Di dalam bade ini pasti ada dua yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama ada feeling, kemudian ada hope. Happy, ingat happy itu adalah perasaan bahagia. Nah, kalau perasaan bahasa Inggrisnya apa? Ya, betul. Itu ada contoh dari feeling. Oke? Kemudian yang kedua dalam body atau tubuhnya greeting card itu harus ada harapan. Harapannya apa? Yang mana? I hope. Nah, I hope ini apa namanya? Hope atau harapan. Okay, students. Now, please do exercise 1. Choose one of the best answer. Kalian diminta untuk memilih mana kata kerja yang
Benar, sesuai dengan subjeknya. Subjeknya yang mana? Subjeknya adalah yang di depan sendiri. For example, number one, Brian, blah blah blah, peanuts and Ritus. Nah, Brian ini adalah laki-laki. Nah, laki-laki ini tadi sesuai yang saya catatkan bahwa jika dia itu subjeknya laki-laki atau perempuan dalam artian itu sudut pandangnya itu sebagai dia laki-laki atau dia perempuan, pasti kata kerjanya ditambah dengan s. Maka jawabannya yang pasti adalah B, it's. Oke? Silakan dikerjakan 1 sampai 10. Kemudian yang kedua, exercise 2. Please read the text carefully then answer the following questions. Silakan dianalisis. Dibaca dulu dengan kelompoknya, kemudian dianalisis tentang apa saja berdasarkan dengan pertanyaan yang ada di bawahnya. What is the social function of the text? Nah, itu apa? Kemudian what are the generic structure of the text? Itu apa saja? Kemudian mention three language features based on the text. Dari teks ini, language features-nya apa saja? Okay, that's all my explanation. Thanks for your attention. Please do your work. Silakan dikerjakan. Then after that we will discuss it together. Thank you.